Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu selaku Dewan Penguji dan yang terhormat Ibu Eni Sulistianingrum SEMA PhD selaku dosen bimbingan skripsi saya. Pada kesempatan hari ini, saya Wida Vivi Anggraini akan memaparkan hasil studi saya yang berjudul Hipotesis Signaling bagi pekerja disabilitas dan non-disabilitas di pasar tenaga kerja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya individu di dunia yang hidup dengan disabilitas. Dari keseluruhan 1 miliar orang, 3,8%-nya berada pada usia produktif. Selain itu, merujuk pada SUPAS tahun 2015, sebesar 8,56% penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas merupakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kecenderungan untuk menganggur, tidak bersekolah, bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tingginya tingkat inactivity ini diperkirakan karena penyandang disabilitas tidak memiliki cukup keberanian untuk menjadi angkatan kerja. Banyaknya hambatan yang mereka hadapi selain keterbatasan fisik seperti asumsi pemberi kerja jika penyandang disabilitas tidak dapat bekerja sebagaimana pekerja yang lain. Terdapat faktor-faktor yang dapat mengurangi diskriminasi di pasar tenaga kerja. Misalnya pendidikan sebagai bukti kredensial dapat memberikan efek positif pada tingkat upah. Namun secara keseluruhan para penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, upah mereka juga seringkali lebih rendah dibanding upah rata-rata di pasar tenaga kerja. Sebagaimana ditunjukkan dari gambar 1.2, jika upah bulanan pekerja disabilitas dan non-disabilitas di Indonesia secara cenderung mengalami peningkatan seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan atau ijazah yang dimiliki. Namun demikian para pekerja disabilitas yang kategorinya itu ringan sampai berat, peningkatan yang terjadi itu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja non-disabilitas. Dengan demikian, dapat dilihat jika secara umum pendidikan itu memberikan pengaruh yang positif terhadap upah, yang mana hal ini terjadi karena pendidikan itu dianggap dapat memberikan dua pengaruh. Seperti yang pertama, pendidikan sebagai salah satu indikator produktivitas memainkan peran signaling dalam penentuan upah, yaitu sebagai salah satu indikator produktivitas yang dapat dilihat oleh para pemberi kerja. Kedua, pendidikan memberikan timbal balik berupa perbaikan keterampilan dan pendidikan bagi para pemilik ijazah. Dari berbagai penelitian di dunia, pengembalian atau return berupa pendapatan yang didapatkan oleh para pemilik ijazah acap kali lebih tinggi daripada yang tidak memiliki ijazah. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, tingkat pendidikan mayoritas saat ini masih cukup rendah, yaitu setingkat dengan sekolah dasar. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan ijazah, baik itu SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana terhadap upah yang didapatkan oleh pekerja disabilitas dan non-disabilitas di Indonesia. Sehingga studi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait hubungan positif antara kepemilikan ijazah dengan upah yang didapatkan ketika bekerja. Sehingga harapannya dapat meningkatkan minat belajar dan sekolah bagi masyarakat. Kedua, menjadi rekomendasi dan referensi bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan tenaga kerja, khususnya bagi pekerja disabilitas, sehingga program pembangunan dan pemberdayaan disabilitas akan menjadi lebih tepat sasaran. Ketiga, menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait pengaruh pemilikan ijazah terhadap upah seumur hidup bagi pekerja disabilitas dan non-disabilitas. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian landasan teori. Yang pertama, berdasarkan tingkat pengembalian investasi pendidikan atau rate of return to schooling, yang merupakan tingkat keuntungan atau kerugian finansial di masa depan atas setiap tambahan 1 tahun pendidikan atau investasi yang dilakukan saat ini. Keuntungan dan kerugian dari investasi ini diekspresikan dengan melihat kenaikan persentase keuntungan dibanding dengan biaya investasi yang dilakukan. Menurut penjelasan oleh Borges, metode yang seringkali digunakan untuk melakukan estimasi tingkat pengembalian investasi pendidikan adalah dengan menggunakan data tentang pendidikan dan tingkat data tentang pendapatan dan tingkat pendidikan pekerja yang berbeda-beda untuk memperkirakan persentase perbedaan upah yang terkait dengan tambahan 1 tahun pendidikan. Setelah menyesuaikan data terkait perbedaan karakteristik kerja seperti usia, jenis kelamin, ras, dan lain-lain tentunya. Selanjutnya, dipaparkan pula teori signaling oleh Michael Spence, di mana menurut teori ini, individu yang lebih berpendidikan akan menerima upah yang lebih tinggi karena
pendidikan dianggap sebagai kredensial bukan karena memberikan tambahan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan sebagaimana dijelaskan pada teori human capital. Terdapat beberapa asumsi yang melandasi teori signaling yaitu sebagai berikut. Individu memiliki tingkat produktivitas dan kelebihan bawaan atau endomen yang berbeda-beda dan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tambahan tahun sekolah ketika menempuh pendidikan akan meningkatkan biaya. Biaya ini disebut dengan biaya psikis atau psychic cost yang muncul karena harus mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lama disertai dengan biaya effort, pressure, stress, dan yang kemudian diinternalisasikan oleh masing-masing individu. Dengan kata lain, akan ada suatu individu yang dapat belajar dengan mudah dan memperoleh sinyal yang lebih murah dibanding yang lain. Sehingga secara moneter dan moneter lebih mahal atau tidaknya bergantung pada kemampuan individu tersebut. Asumsi ini dibuktikan dengan gambar 2.3, di mana pekerja tipe 1 akan menghadapi biaya C untuk setiap tahun pendidikan, tetapi pekerja tipe 2 yang lebih berbakat dalam bersekolah akan menghadapi biaya yang lebih rendah sebesar C per 2. Kemudian asumsi ketiga yaitu adanya asymmetric information dari calon pekerja sehubungan dengan produktivitas calon pekerja tersebut. Asumsi keempat, tingkatan pendidikan dapat diamati tanpa menimbulkan biaya dalam proses rekrutmen. Akibat pengusaha yang tidak dapat mengamati produktivitas aktual dari calon pekerja, mereka menggunakan kualifikasi pendidikan sebagai bentuk kredensial untuk memprediksi produktivitas yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat keputusan perekrutan dan menetapkan upah. Mengasumsikan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang lebih tinggi, akan lebih produktif. Berikut saya lampirkan pula sistem pendidikan di Indonesia dan data terkait persentase angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan periode tahun 2017 sampai 2022 yang menunjukkan jika mayoritas angkatan kerja di Indonesia saat ini merupakan lulusan sekolah dasar. Selanjutnya, tinjauan pustaka berdasarkan studi oleh Kitzflan dan Verco pada tahun 2000 yang berjudul Disability and the Labor Market, An Analysis of British Males, diketahui dari hasil regresi Probi jika tingkat partisipasi kerja antara kedua kelompok sangat bervariasi, dengan 83,9% untuk individu non-disabilitas dan 34,3% untuk individu dengan disabilitas. Kemudian hasil regresi OLS atau tanpa penyesuaian bias seleksi sampel menunjukkan jika para penyandang disabilitas rata-rata berpenghasilan 13,32% lebih rendah daripada penduduk dengan disabilitas. Selanjutnya, hasil dekomposisi juga menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok pria non-disabilitas dan disabilitas sebesar 14,1%. Kemudian, studi oleh Anna Fair dan David pada tahun 2002 di Kanada menemukan bukti kuat adanya efek sheepskin atau terjadinya peningkatan pendapatan yang terkait dengan kepemilikan gelar atau ijazah dari jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Kepemilikan ijazah SMA mengakibatkan peningkatan upah mingguan sebesar 4-6%. Di semua bidang, gelar sarjana menghasilkan keuntungan tertinggi, berkisar antara 14 hingga 47% untuk laki-laki dan 25 hingga 55% untuk perempuan. Kemudian, Rosin Olpindo juga melakukan penelitian di Filipina terkait topik serupa yang menemukan jika upah meningkat seiring dengan pengalaman dengan laju yang semakin berkurang. Hasil estimasi koefisien pendidikan dan variabel Spilman menunjukkan bahwa setiap tahun sekolah meningkatkan upah, tetapi hanya pada 5 tahun pertama sekolah. Kepemilikan ijazah sekolah dasar tidak meningkatkan upah secara signifikan, begitu pula dengan waktu tambahan pendidikan menengah, kecuali jika menyelesaikan pendidikan menengah dan mendapatkan ijazah sebagai bukti kelulusan. Efek sheepskin dari ijazah menengah ini lebih kuat untuk laki-laki. Kemudian serupa dengan studi sebelumnya, Hindrayani Widodo dan Sulistianingrum pada 2016 mengemukakan jika metode model signaling memberikan hasil yang sangat signifikan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh, maka semakin besar pula tambahan pendapatan yang diperoleh. Seseorang dengan ijazah SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana memiliki return masing-masing 16%, 39,2%, 70,8%, 107,3%, dan 123,8% lebih tinggi dibanding dengan yang tidak memiliki ijazah SD. Untuk data, studi ini akan menggunakan data IFLS gelombang 4 tahun 2007 dan gelombang 5
tahun 2014 yang berasal dari 23 provinsi. Sampel dibatasi pada individu yang berusia antara 25 sampai 65 tahun dengan asumsi sudah tidak lagi bersekolah, mampu bekerja dan mendapatkan upah. Pembatasan pada individu yang sudah tidak lagi bekerja juga penting karena pelajar dan mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Kemudian sampel disabilitas adalah responden yang menjawab pertanyaan survei IFLS buku 3B seksi CD yang bunyinya, apakah dokter, paramedis, perawat, atau bidan pernah mengatakan atau memberikan diagnosa bahwa bapak, ibu, atau saudara memiliki atau menderita baik cacat anggota badan, kerusakan otak, penglihatan tidak sempurna, pendengaran tidak sempurna, bicara tidak sempurna, dan keterbelakangan mental dan atau autis. Kemudian selanjutnya untuk variabel yang digunakan, variabel dependen dalam penelitian ini antara lain logaritma natural dari total upah individu per bulan yang didapat dari penjumlahan pendapatan pekerjaan utama dan sampingan. Selanjutnya, variabel dependen pada penelitian ini akan menggunakan set demi kelulusan atau pemilikan ijazah dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, seperti lulusan SD, SMP, SMA, diploma, atau sarjana. Variabel of interest pada penelitian ini memakai dami disabilitas, yaitu penyandang disabilitas yang bernilai 1 jika responden pernah didiagnosa mengalami cacat anggota badan, kerusakan otak, penglihatan tidak sempurna, pendengaran tidak sempurna, bicara tidak sempurna, keterbelakangan mental, dan autis, atau bernilai 0 jika lainnya. Selanjutnya, penulis juga menggunakan beberapa variabel kontrol seperti pengalaman, usia, dami jenis kelamin laki-laki, dami status perkawinan yang bernilai 1 jika individu berstatus menikah, kemudian dami agama Islam, dami suku Jawa, dami status kepala keluarga, jumlah kepemilikan anak, logaritma natural dari pengeluaran, dami kepemilikan asuransi, dami pekerjaan kontrak, dami pekerjaan full-time, dami sektor pekerjaan sektor formal, dami tempat tinggal kota, provinsi tempat tinggal, dan tahun survei. Selanjutnya, bagian metodologi, penelitian ini menggunakan estimasi OLS, Heckman-Tustad, dan Oaxaca yang mengacu pada literatur Hendrajani et al. Pada tahun 2016 dan Caron Laura pada tahun 2021. Adapun model estimasi yang digunakan untuk melihat dampak kepemilikan ijazah terhadap upah pada pekerja disabilitas disertai dengan time dan regional fixed effect sebagai berikut. Dengan keterangan, LNWIST adalah logaritma natural penghasilan atau upah individu I di tahun T dan regional S. Kemudian CDIST adalah variabel dami kredensial yang dimiliki oleh individu I di tahun T dan regional S. Selanjutnya, disabilitas merupakan variabel dami disabilitas, lalu EXPIST merupakan pengalaman kerja oleh individu I di tahun T dan regional S. Kemudian XIST adalah set variabel kontrol yang dapat mempengaruhi pendapatan individu I di tahun T dan regional S. Yang dilanjutkan dengan time fixed effect, regional fixed effect, dan error term. Selanjutnya, untuk metode Heckman-Tustad yang diharapkan dapat mengatasi bias yang terjadi dari penggunaan metode OLS, seperti bias seleksi dan ability bias. Heckman-Tustad ini menggunakan estimasi 2 tahap dengan menggunakan persamaan seleksi yang diestimasi dengan profit dan persamaan utama yang menggunakan inverse Mills ratio yang berasal dari persamaan profit sebagai salah satu variabel kontrolnya. Metode two-stage ini dikenal dengan metode Hackett, sehingga setelah diterapkan dalam persamaan di penelitian ini menjadi sebagai berikut dengan keterangan lambda I adalah IMR. Selanjutnya digunakan pula metode dekomposisi Oaxaca-Blender untuk melihat akibat dari diskriminasi kepada pekerja disabilitas terhadap upah yang mereka dapatkan. Estimasinya dilakukan dengan memisahkan upah pekerja non-disabilitas dan pekerja disabilitas lalu menghitung perbedaannya. Pada penelitian ini, rata-rata upah kontrafaktual menggunakan kelompok non-disabilitas sebagai kelompok referensi. Metode ini mengasumsikan bahwa pekerja non-disabilitas menerima upah atas produk marginal, sementara kelompok pekerja disabilitas mengalami diskriminasi pengupahan. Setelah disesuaikan dengan rata-rata upah kontrafaktual, maka persamaan kesenjangan upah menjadi sebagai berikut, di mana L itu untuk keterangan non-disabilitas dan P itu untuk disabilitas. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada layar, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, penelitian ini berisi 30
6.707 observasi yang mencakup 28.353 sampel non-disabilitas dan 2.354 sampel disabilitas. Jika diuraikan dari total 2.354 sampel disabilitas, gangguan kesehatan yang paling banyak dialami adalah penglihatan tidak sempurna sebesar 3,8% dari total observasi. Berikutnya diikuti oleh gangguan cacat anggota badan dan pendengaran tidak sempurna yang masing-masing sebesar 0,83% dari total observasi. Dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa variabel yang dapat menjelaskan adanya hipotesis signaling bagi pekerja disabilitas dan non-disabilitas di pasar tenaga kerja. Pendidikan dianggap sebagai faktor yang memiliki peran paling penting dalam analisis hipotesis signaling karena pendidikan sebagai bukti kredensial digunakan oleh para pemberi kerja untuk memprediksi produktivitas yang kemudian dijadikan dasar dalam penetapan upah. Dalam hal ini, penyandang disabilitas rata-rata lebih banyak yang lulus dari tingkat pendidikan SMA, diploma, dan sarjana dibandingkan dengan individu non-disabilitas yang lebih banyak berasal dari lulusan tingkat pendidikan SD dan SMP. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan tabel 4.1, diketahui jika rata-rata upah per bulan yang diterima oleh pekerja penyandang disabilitas sejumlah 2.224.000, lebih besar dari rata-rata upah seluruh sampel, yaitu sejumlah 1.673.000, maupun upah pekerja non-disabilitas yang sejumlah 1.629.000. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan memiliki probabilitas bekerja yang semakin tinggi, di mana seseorang dengan lulusan universitas seperti sarjana dan pasca sarjana memiliki persentase probabilitas bekerja yang paling tinggi, yaitu sekitar 85,07%. Kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan diploma, SMA, SMP, SD, dan tidak tamat SD. Data yang tercermin dalam penelitian ini terjadi karena penelitian telah membatasi sampel pada individu yang berusia 25-65 tahun dan sudah tidak lagi datang ke sekolah. Meskipun secara persentase lulusan universitas memiliki probabilitas bekerja yang paling tinggi, penelitian ini masih didominasi oleh individu dengan pendidikan SD dan tidak tamat SD, yaitu sejumlah 13.204 individu. Kondisi ini menandakan jika tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai di Indonesia masih cukup rendah, terlebih lebih banyak itu pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Selanjutnya, untuk hasil estimasi, pertama saya akan menampilkan hasil estimasi OLS yang tidak mengontrol seleksi bias dan HEC-IT yang mengontrol bias seleksi pada seluruh sampel, baik itu seluruh sampel disabilitas, dan non-disabilitas. Hasil dari metode dengan dan tanpa penyesuaian basis seleksi sampel menunjukkan bahwa koefisien disabilitas bertanda positif dan signifikan secara statistik. Penyandang disabilitas memiliki upah per bulan 9,63% sampai 12,6% lebih tinggi dari upah pekerja non-disabilitas ceteris paribus. Terlihat adanya skin effect dibuktikan oleh adanya perbedaan return yang didapat oleh masing-masing individu berdasarkan tingkat pendidikannya. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah bias pemilihan sampel, penulis juga menggunakan metode Heckman two-step, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengestimasi probabilitas individu untuk bekerja dengan metode probit. Pada model probit akan didapatkan besaran variabel koreksi, yaitu inverse Mills ratio atau IMR. Kemudian langkah kedua dengan memasukkan IMR tersebut sebagai variabel independen tambahan dalam fungsi upah Mincer. Variabel IMR dalam penelitian ini menunjukkan angka yang negatif dan signifikan secara statistik. Jika variabel IMR signifikan, hal ini menandakan jika terdapat selection bias dalam penelitian yang dapat mengakibatkan estimasi koefisien variabel independen berbeda dengan yang seharusnya. Setiap model yang diolah dengan metode Heckman menghasilkan estimasi imbal jasa pendidikan yang lebih kecil dibanding hasil estimasi dengan metode OLS. Estimasi dengan metode dengan mengontrol bias seleksi juga dilakukan pada sampel non-disabilitas dan sampel disabilitas, di mana pada sampel non-disabilitas, seseorang dengan ijazah SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana memiliki return yang secara berturut-turut masing-masing 4,55%,
19,5%, 30,6%, 56,% dan 65,2%. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki ijazah SD. Sebagaimana hasil yang ditemukan pada estimasi OLS tanpa mengontrol bias seleksi sampel, pada sampel disabilitas, signifikansi estimasi variabel tidak signifikan pada dummy SD. Sedangkan bagi seseorang dengan ijazah SMP, SMA, diploma, dan sarjana, memiliki return masing-masing 26,6, 37,4%, 67,2%, dan 77,5% lebih tinggi dibanding dengan penyandang disabilitas yang tidak memiliki ijazah SD. Jika dilihat, semua tingkat pendidikan pada masing-masing kelompok sampel memberikan return dengan pola yang sama, yaitu semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka semakin besar pula tambahan penghasilan yang didapat. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan Pasapors yang melakukan studi pada tahun 1994, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah pengembaliannya. Namun, studi ini sejalan dengan studi oleh Purnamstuti et al. Pada tahun 2013 dan Hendrayani et al. Pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa model signaling memberikan hasil yang sangat signifikan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh, maka semakin besar pula tambahan pendidikan yang diperoleh. Selanjutnya, dari estimasi profit, probabilitas pekerja untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja diketahui jika meski upah pekerja disabilitas itu lebih besar, namun keadaan disabilitas secara signifikan juga mengurangi kemungkinan bekerja sebesar 5,6 poin persentase. Selain tingkat pendidikan, penulis juga memasukkan jenis kelamin dan status kepala rumah tangga untuk menganalisis partisipasi kerja. Lulusan sarjana memiliki peluang kerja paling besar dibanding dengan jenjang pendidikan lainnya, yaitu berkisar antara 31,1 sampai 47,3 poin persentase lebih besar. Yang terakhir, penulis juga melakukan estimasi untuk mengetahui perbedaan antara kelompok disabilitas dan non-disabilitas menggunakan Loaksaka decomposition yang dapat dilihat pada tabel 4.8. Perbedaan antara kelompok disabilitas dan non-disabilitas sekitar 39,7% ceteris paribus. Terdapat pendapatan kelompok kerja disabilitas terlihat lebih tinggi dari kelompok kerja non-disabilitas. Menurut dekomposisi 3 bagian, perbedaan penghasilan antara kelompok pekerja dan pekerja disabilitas dan non-disabilitas sebesar 14,9%. Terjadi karena adanya perbedaan dampak dari variabel independen atau perbedaan koefisien. Perbedaan variabel disabilitas dan non-disabilitas menyebabkan perbedaan penghasilan penyandang disabilitas dan non-disabilitas sebesar 78,92%. Berdasarkan pengaruh interaksi, sekitar 6,3% pengaruh interaksi, perbedaan koefisien, dan perbedaan variabel memiliki tanda yang berlawanan dengan perbedaan penghasilan kelompok pekerja disabilitas dan non-disabilitas. Kelompok pekerja upah yang dapat dijelaskan oleh karakteristik yang dapat diamati bernilai negatif 0,78%. Dapat diartikan jika pekerja memiliki karakteristik dari para penyandang disabilitas, maka log upah per bulannya akan mengalami peningkatan sehingga ketimpangan upahnya akan menyusut sebesar 27,8%. Beberapa karakteristik yang dimaksud antara lain kepemilikan ijazah, pengalaman, kepemilikan asuransi kesehatan, kontrak kerja, dan pekerjaan formal. Kontribusi yang diberikan oleh komponen tersebut lebih rendah jika dibanding hasil dari penelitian Kit Sloan dan Verco pada tahun 2000 yang menemukan jika karakteristik terkait produktivitas antar kelompok menjelaskan hingga 50% perbedaan antara kelompok disabilitas dan non-disabilitas. Kemudian kelompok perbedaan yang tidak dapat dijelaskan memberikan kontribusi sebesar 7,3% pada kesenjangan upah kelompok disabilitas dan non-disabilitas. Dapat dikatakan jika ada potensi diskriminasi terhadap kelompok disabilitas yang berdampak terhadap perbedaan upah. Kontribusi faktor ini hanya menunjukkan kemungkinan diskriminasi karena terbatasnya data dalam mengontrol dampak disabilitas terhadap produktivitas kerja. Sehingga dari penelitian ini didapat kesimpulan jika hasil estimasi OLS dan Heckman two-step memperlihatkan adanya sheepskin effect baik pada pekerja dengan disabilitas dan non-disabilitas.
yang dapat mengonfirmasi bukti hipotesis teori signaling di pasar tenaga kerja Indonesia. Dengan besaran return yang semakin meningkat dan signifikan, seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan yang dicapai, baik pada kelompok disabilitas maupun non-disabilitas. Meski upah pekerja disabilitas lebih besar, diketahui jika keadaan disabilitas tersebut secara signifikan mengurangi kemungkinan bekerja sebesar 5,6 poin persentase, ceteris paribus. Dari hasil dekomposisi juga dapat dilihat jika tidak seperti penelitian sebelumnya, kelompok penyandang disabilitas memiliki upah yang lebih tinggi dibanding kelompok non-disabilitas. Perbedaan ini mayoritas disebabkan oleh perbedaan karakteristik produktivitas antar kelompok yang dapat dijelaskan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, data terkait informasi variabel kesehatan yang terbatas, sehingga penelitian ini hanya dapat dilakukan menggunakan dua gelombang IFLS. Data terkait disabilitas yang digunakan dalam studi ini juga dilaporkan sendiri sehingga ditakutkan dapat menimbulkan justification bias. Selain itu, penelitian ini tidak dapat mengklasifikasikan kelompok disabilitas berdasarkan kelompok disabilitasnya masing-masing karena jumlah observasi yang sangat kecil. Penelitian tidak dapat memasukkan skala keparahan disabilitas, padahal pengukuran ini dapat memberikan penelitian lebih variatif karena tidak ada pertanyaan pada kuesioner IFLS yang terkait secara langsung dengan informasi ini. Kemudian, variabel pendidikan yang diukur dalam beberapa ukuran mengakibatkan terbatasnya metode untuk mengatasi unobserved ability bias. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, terdapat beberapa metode untuk mengatasi unobserved ability bias, seperti penggunaan proxy dan dari unobserved variable, data anak kembar, two-stage, dan instrumental variable. Penelitian dalam studi ini menggunakan metode two-stage untuk mengatasi unobserved ability. Metode penggunaan proxy dan data anak kembar tidak dapat dilakukan pada studi ini, karena data anak kembar pun belum tersedia di Indonesia, sehingga peneliti tidak dapat pula menggunakan pendekatan ini. Penggunaan proxy yang umum dilakukan dengan variabel IQ, namun proxy ini pun juga menjadi pertentangan, karena nilai IQ itu selain berhubungan dengan penghasilan, juga berhubungan dengan capaian pendidikan yang diraih seseorang. Kemudian nilai IQ dalam IFLS juga tidak tersedia sehingga metode ini tidak dapat dilakukan. Penggunaan IV seperti pendidikan orang tua juga tidak dapat dilakukan pada studi ini karena variabel pendidikan yang diukur dalam beberapa ukuran. Selanjutnya, untuk implikasi kebijakan, karena penelitian ini menemukan jika imbal jasa pendidikan di Indonesia memiliki pola yang semakin meningkat seiring tambahan tingkat pendidikan, maka pemerintah harus mulai berfokus untuk melakukan investasi pada tingkat pendidikan tinggi, khususnya memulai langkah peningkatan wajib belajar lebih dari 12 tahun, disertai dengan penciptaan pola pembelajaran yang adaptif dan perluasan lapangan kerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa disabilitas menjadi bahwa karakteristik disabilitas itu menjadi penghalang dalam melakukan pekerjaan sekitar 5,6 poin persentase, sehingga pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum untuk menegakkan aturan mengenai pemenuhan hak pekerja khususnya pada pekerja disabilitas. Meskipun sebelumnya sudah ada, hal ini harus ditingkatkan untuk memperkecil peluang diskriminasi bagi para tenaga kerja. Demikian paparan hasil studi saya yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.